Halo teman-teman semua, di sini saya akan membahas alur film Afterlife. Film ini menceritakan tentang kegabungan seorang wanita antara hidup atau mati usai mengalami kecelakaan. Berdurasi 100 menit, film ini digarap sutradara Agnieszka Wojtowicz-Foslo. Tanpa berlama-lama, kita masuk ke dalam isi ceritanya. Film dibuka dengan memperlihatkan Elliot, seorang pengurus dan pemilik rumah duka, sedang menyiapkan pemakaman seorang guru piano. Di sisi lain, Anna, seorang guru sekolah menengah yang merasa hidupnya tak bahagia, sedang melakukan hubungan dengan kekasihnya Paul. Paul, yang menyadari Anna sedang resah, mulai mempertanyakan apakah Anna bahagia dan berusaha menanyakan apa yang sedang Anna pikirkan. Tapi Anna menjawab, dia tak tahu, dan berkata pada Paul kalau dia bahagia bersama Paul. Film beralih di sekolah di saat Jack sedang memperhatikan sekumpulan anak ayam. Tiba-tiba, dia diganggu oleh kedua seniornya. Di saat kemudian, Anna masuk dan menegur kedua murid yang sedang mengganggu Jack. Tapi Jack menyangkal dan berkata, dia baik-baik saja. Anna yang tak mempercayai hal tersebut, lantas menyuruh kedua murid tersebut untuk pergi. Jack kemudian menunjukkan ada satu anak ayam yang sedang sakit. Anna menjelaskan jika anak ayam itu baik-baik saja, dia hanya takut. Setelah Anna selesai mengajar, terjadi hal aneh. Lampu mulai berkedip-kedip dan mati. Anna yang menyadari hal itu seketika berlari karena takut. Namun, saat di ujung pintu, dia tak bisa membukanya dan berbalik sambil mengatakan, apakah ada orang? Di saat itu, tiba-tiba Jack menghidupkan lampu dan berkata, apakah Anna ketakutan? Anna pun beralih menjelaskan jika pintu terkunci, dan Jack pun berusaha membukanya. Saat pintu terbuka, Anna pun tersenyum dan pergi keluar. Di luar, Jack bertanya Anna ingin kemana. Anna menjelaskan dia akan ke pemakaman guru pianonya. Lalu Jack merasa dia ingin ikut karena ibunya seperti mengabaikan dan tak akan datang menjemputnya. Anna menjelaskan bahwa pemakaman adalah hal menakutkan. Dia bergegas pergi setelah memeluk Jack. Saat di dalam mobil, Anna baru menyadari jika obat yang rutin dia minum telah habis. Anna pun pergi untuk mencari toko obat terdekat. Setelah mendapatkan obat, Anna melihat salon dan dia berinisiatif ingin merubah warna rambutnya. Scene berpindah saat Anna sampai di pemakaman. Dia kemudian masuk dan mengucapkan turut berduka pada istri guru pianonya. Sesaat setelah itu, Anna melihat wajah gurunya itu untuk terakhir kali. Saat melihatnya, Anna seperti melihat kejanggalan lalu kemudian pergi. Setelah upacara pemakaman selesai, Anna bergegas ingin pergi, tapi dia kesulitan menemukan kunci mobilnya. Elliot yang memperhatikan Anna dari kejauhan tampak terdiam. Sampai Anna menemukan kunci mobilnya, lalu dia pergi. Scene beralih saat Paul sedang mengajak Anna untuk bertemu. Dia bermaksud melamar Anna. Di saat itu juga, Anna datang. Dia kaget melihat warna rambut Anna yang telah berubah. Anna sedikit sensitif dan merasa bahwa Paul tak suka. Paul pun mencoba untuk bersabar dan sedikit mengingatkan Anna agar mereka tidak bertengkar untuk malam ini. Di saat Paul mulai menjelaskan bahwa dia akan dipindahkan tugas dan belum sempat ia mengutarakan bahwa dia ingin melamar Anna, Anna terlebih dahulu berkata jika dia akan diputuskan oleh Paul. Paul yang mendengar itu berusaha menjelaskan, tapi Anna yang tidak peduli dan tidak ingin mendengarkan, terus saja berbicara, lalu berkata kasar dan meninggalkan Paul. Paul pun kesal, lalu Anna pergi meninggalkannya. Paul berusaha mengejar, namun Anna tidak menghiraukan dan langsung pergi dengan mobilnya. Di jalan, Anna menangis dan berkata kasar, dan tidak menyadari bahwa sebenarnya Paul ingin melamarnya. Di saat itu, cuaca sedang tidak baik. Anna pun mengemudi dengan sangat cepat. Saat ia berusaha untuk mengambil ponselnya, tiba-tiba
dia pun mengalami kecelakaan. Scene beralih saat Elliot masuk dan mulai ingin membersihkan tubuh Anna. Anna yang tersadar bertanya kepada Elliot apa yang terjadi pada dirinya. Elliot pun menjelaskan jika Anna telah mati. Dia pun menjelaskan, namun Anna menyangkal dan tak percaya. Elliot pun menunjukkan bukti surat kematiannya. Anna kaget dan bertanya, "Kenapa aku tak bisa menggerakkan tubuhku?" "Itu alami, karena kau telah mati," kata Elliot. Elliot berkata agar Anna beristirahat. "Aku belum mati," ucap Anna. Scene berpindah ketika Paul terbangun, dia mulai mencari Anna. Ketika menyadari Anna tidak ada di sampingnya, dia mendatangi rumah ibu Anna. Betapa terkejutnya Paul saat ibu Anna bilang anaknya telah mati. Paul menangis dan berkata, "Kenapa kau tak menghubungiku?" Ibu Anna berkata dia tak ingin putrinya ada di samping Paul, karena merasa Paul telah merebut Anna. Pagi hari, saat Elliot mulai mempersiapkan tubuh Anna pun memohon agar dia dilepaskan. Tapi Elliot menjelaskan bahwa Anna telah mati. Saat Elliot mulai menjahit luka Anna terkejut kenapa tak merasakan apa-apa. Elliot berkata hal itu wajar karena Anna telah mati. Di saat yang bersamaan, ibu Anna tampaknya telah datang membunyikan bel. Elliot pun menyuntikkan Anna obat dan berkata itu akan membuatnya tenang. Scene berpindah saat Anna terbangun dan mencoba keluar dari pintu. Dia mencoba keluar dan pada saat bersamaan dia mendengar suara Paul yang saat itu ke sana untuk melihat jasad Anna. Tapi Elliot tidak mengizinkan dengan alasan bahwa Paul bukan bagian keluarga Anna. Anna yang mencoba memanggil, namun Paul tidak mendengar. Scene beralih saat Paul ke kantor polisi dan dia berusaha meminta tolong, tapi temannya tidak bisa membantunya. Saat Elliot masuk dan ingin mengurus tubuh Anna menolak dan mencoba mengancam Elliot. Dia mengancam akan membunuh Elliot, namun tak jadi melakukannya. Anna menjelaskan jika dia masih bernafas. Elliot pun mengatakan bahwa Anna telah mati. Elliot mengatakan bahwa tak ingin berdebat dengan Anna dan memberitahu Anna bahwa dia akan dimakamkan di hari Jumat. Elliot mengatakan mungkin jiwa Anna telah mati sejak lama. Saat Paul ada di rumahnya, dia mendengar Anna sedang memanggilnya. Paul pun menoleh. Dia terkejut melihat Anna mengeluarkan isi jantungnya. Paul berteriak, namun dia tersadar jika itu hanyalah mimpi. Scene beralih saat Elliot berbicara tentang dress yang akan digunakan Anna. Anna memandangnya dan berkata bahwa dia tak siap mati. Elliot pergi dengan maksud akan membeli sesuatu di luar. Elliot tak sadar Anna telah mengambil kunci dari jasnya. Saat Elliot tengah membeli bensin, dia tersadar jika kuncinya tidak ada. Dia segera pergi tanpa mengambil kembalian dari toko. Anna yang telah berhasil keluar mencoba kabur, tapi saat membuka pintu, dia menyadari mobil Elliot telah datang. Dia berhasil untuk sembunyi dan mencoba kabur dan menghindar dari Elliot. Namun, saat Anna menghubungi Paul dan mengatakan bahwa ia masih hidup, Paul mengira itu hanya bercanda dan menutup teleponnya. Elliot datang dan memberitahu Anna bahwa itu hanya akan memberikan kepedihan pada orang yang masih hidup. Anna meminta bukti jika ia telah mati. Lalu Paul menunjukkan kepada Anna dirinya di cermin. Anna yang melihat itu kaget kenapa wajah dan tubuhnya sangat pucat. Elliot berkata jika Anna telah mati. Anna kemudian yakin bahwa ia telah mati saat telah melihat dirinya di cermin. Elliot melihat di luar jendela ada Jack sedang kaget melihat Anna. Setelah itu, Anna menghembuskan nafas di cermin. Elliot yang menyadari hal itu berusaha untuk cepat mengelap hembusan nafas Anna. Pagi hari, saat di sekolah, Paul sedang berkemas merapikan barang-barang Anna.
Dia melihat sebuah foto yang mengingatkan kenangannya bersama Anna. Dia pun marah karena sangat sedih. Scene beralih saat Elliot sedang membersihkan mayat seseorang yang mati karena kecelakaan. Anna pun melihat hal itu. Di sekolah, saat Jack bertemu Paul, Jack mengatakan jika dia melihat Anna memakai gaun merah di rumah pemakaman. Paul pun marah dan berkata jika gurunya itu telah mati. Dia pun menampar Jack, lalu tersadar dan meminta maaf kepada Jack. Jack kemudian pergi ke pemakaman dan bertemu Elliot. Elliot berkata pada Jack, apakah Jack kemarin melihat Anna? Elliot pun berkata bahwa itu adalah anugerah dan menjelaskan tidak semua orang memiliki hal itu. Elliot berjanji akan mengajari Jack dan mengingatkan bahwa semua orang tidak dapat melihat seperti mereka. Di sisi lain, Paul menyadari ucapan Jack itu benar tentang gaun merah, langsung pergi menuju ke pemakaman. Di sana, dia berbicara pada Elliot. Elliot menjelaskan bahwa Jack masih berumur belasan tahun, mungkin Jack sedang berimajinasi. Paul marah dan menerobos masuk. Anna yang menyadari Paul datang hanya bisa terdiam. Paul meminta Elliot untuk membuka pintu, namun Elliot menolak. Paul yang marah mencoba mendatangi kantor polisi, namun polisi di sana memberitahunya agar dia bisa merelakan Anna dan bisa hadir di dalam upacara pemakamannya. Scene beralih di mana Elliot sedang mendandani Anna untuk persiapan pemakamannya. Dia bertanya dan ingin tahu apa yang Anna inginkan. Lalu Anna berkata jika dia menginginkan cinta. Namun, dia terlalu takut karena dari kecil dia belajar bahwa ibunya berkata jika mencintai adalah terluka. Dia takut untuk memulai dan memutuskan tidak mencintai siapapun. Elliot berkata apa yang akan Anna lakukan jika diberi kesempatan lagi. Elliot membuka pintu dan menyuruh Anna pergi. Anna membayangkan apa yang akan dilakukan keluarganya. Elliot berkata jika Anna lebih takut pada kehidupan. Saat Elliot mengukur tanah untuk pemakaman Anna, Jack datang dan berkata kenapa Elliot melakukan hal tersebut. Dia berkata bahwa Elliot harus melakukan hal itu agar mereka tidak berkeliaran dan merebut udara dari orang yang ingin hidup. Elliot mengatakan jika dia sekarang tidak sendiri karena Jack akan membantunya. Scene beralih ketika upacara pemakaman Anna akan dimulai. Saat Elliot akan menyuntikkan obat pada Anna, Anna pun berkata dia ingin melihat wajahnya untuk terakhir kali. Saat Anna melihat wajahnya di cermin, dia menghirup nafas dalam-dalam dan menghembuskannya. Lalu, Anna menyadari saat memegang cermin dan berkata bahwa Elliot telah berbohong. Elliot berkata bahwa Anna hanya berhayal. Anna pun berkata, kenapa kau berbohong kepadaku? Elliot menyuntikkan obat tersebut, lalu memfoto Anna. Di saat upacara dimulai, Paul datang dan memasangkan cincin pada Anna. Paul meminta maaf dan menciumnya. Saat Elliot menutup petinya, Anna mencoba bernafas. Selesai pemakaman, Jack mengingatkan Paul agar hati-hati dalam berkendara dan jangan lupa memakai sabuk pengamannya. Scene beralih saat Elliot memegang foto Anna dan menempelkan bersama foto-foto yang lain, dan bergumam agar Anna memikirkan semua kejadian hari ini saat dia masih hidup. Anna yang sadar meminta tolong agar tidak dikubur. Saat semua sedang berkumpul di rumah duka, Paul yang tak bisa menahan dirinya banyak minum. Elliot menjelaskan agar dia berhenti minum. Paul berkata yakin jika Anna masih hidup. Elliot berkata mungkin jika hal itu benar dan menyuruh Paul memastikan. Dia berkata mungkin Paul tak memiliki banyak waktu. Saat Paul menyetir mobilnya, dia menyetir tak terkendali dan tiba-tiba dia melihat truk di depannya. Paul kaget dan membuka mata dan melihat dia masih menyetir menuju pemakaman Anna. Sesaat kemudian, ambulan pun melintas di depan mobil Elliot.
Saat di dalam mobil Elliot, Jack menanyakan apakah semua telah berakhir, dan Elliot pun berkata, "Iya, ini telah berakhir." Saat Paul sampai di pemakaman, dia berusaha menggali makam dan menyelamatkan Anna. Namun, saat tersadar dan menoleh, Anna tidak ada di dekatnya. Saat Paul tersadar, dia berkata dia ada di mana. Elliot pun berkata dia ada di rumah duka. Paul bertanya apakah Elliot mengubur Anna hidup-hidup. Lalu Elliot berkata bahwa Paul tak pernah sampai di pemakaman Anna. Paul berkata jika dia belum mati. Lalu Elliot menjawab jika kalian mengatakan hal itu berulang-ulang. Film pun berakhir ketika Elliot mulai menusukkan benda ke dada Paul. Dan film pun selesai. I'm not dead.